Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin, para pengelola usaha, tenaga pendidik, rekan-rekan pelaku usaha di bidang pendidikan, serta para tamu yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, semangat, dan berkesempatan saling berbagi wawasan yang bermanfaat. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan cara kita menjalankan usaha. Dulu, buku materi sekolah hanya dapat diakses dan dibeli di toko fisik. Namun, sekarang siswa, guru, maupun orang tua banyak mencari informasi terlebih dahulu hingga melakukan pembelian melalui perangkat gawai mereka. Perubahan ini tentu menuntut kita untuk menyesuaikan cara berpikir dan cara bekerja. Bagaimana kita tetap relevan, berkembang, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya di tengah perubahan zaman ini. Oleh karena itu, marilah kita bahas bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, buku materi sekolah bukan sekedar barang dagangan biasa, melainkan sarana penting yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, pemasarannya pun memerlukan pendekatan yang khas. Tidak sama dengan pemasaran barang lain. Di era sekarang, tantangan sekaligus peluang terbesarnya adalah pasar sudah beralih di dunia maya. Sebagian besar juga menunjukkan bahwa orang tua dan tenaga pendidik terlebih dahulu mencari informasi, membandingkan isi, dan melihat ulasan mengenai buku pelajaran melalui media sosial atau situs pencarian, sebelum akhirnya memutuskan untuk membelinya. Jika kita tidak hadir di ruang digital, berarti kita telah menutup akses terhadap sebagian besar calon pembeli kita. Lalu, strategi apa saja yang dapat kita terapkan secara efektif? Yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk membangun kepercayaan dan memberikan manfaat. Dalam memasarkan buku materi sekolah, kita tidak boleh hanya sekedar memajang foto dan harga. Kita harus menyajikan isi yang bermanfaat, misalnya menampilkan cuplikan materi, cara penggunaan buku dalam belajar, membahas singkat soal, hingga kesesuaian isi buku dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, memanfaatkan kemudahan layanan jual beli secara daring. Hadirin sekalian, di era ini orang menginginkan segala sesuatu yang cepat, mudah, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, menyediakan layanan pemesanan dan pembelian melalui pasar daring atau layanan pesan antar menjadi keharusan. Pastikan ketersediaan stok terjaga, deskripsi buku lengkap, dan proses pengiriman berjalan tepat waktu. Lalu, untuk yang ketiga, menjalin kerjasama secara daring dengan pihak sekolah dan tenaga pendidik. Rekomendasi dari guru atau tenaga pendidik masih menjadi acuan terkuat bagi orang tua dan siswa. Kita dapat menjalin hubungan baik, membagikan informasi mengenai keunggulan buku, serta mengundang mereka untuk memberikan masukan atau ulasan yang kemudian dapat kita sebarkan kembali secara luas. Keempat, memanfaatkan data untuk mengenal apa yang paling dicari pasar. Di dunia digital, kita dapat mengetahui materi apa yang paling banyak dicari, jenjang mana yang paling membutuhkan tambahan bahan ajar, hingga topik apa yang sering dirasakan sulit oleh siswa. Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menyusun strategi penawaran yang lebih tepat sasaran, sehingga apa yang kita tawarkan benar-benar menjadi solusi yang dicari, bukan sekedar barang yang dijual. Intinya, pemasaran buku materi sekolah di era digital yang efektif adalah yang mampu menggunakan kualitas isi yang terpercaya. Kemudian, akses serta penyampaian pesan yang bermanfaat. Sehingga, kita tidak hanya dianggap sebagai penjual, melainkan sebagai mitra yang mendukung keberhasilan pendidikan. Hadirin sekalian, dapat disimpulkan juga bahwa poin-poin utama yang paling penting dalam strategi penjualan dan pemasaran tersebut adalah 1. Memanfaatkan media sosial untuk membangun kepercayaan dan memberikan manfaat. Kedua, memanfaatkan kemudahan layanan jual beli secara daring. Ketiga,
menjalin kerjasama secara daring dengan pihak sekolah dan tenaga pendidik. Keempat, memanfaatkan data untuk mengenal apa yang paling dicari pasar. Keempat poin tersebut sangat berpengaruh dalam dunia pasar untuk saat ini. Lalu, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kemajuan teknologi bukanlah ancaman bagi dunia buku, melainkan jembatan yang memperluas jangkauan manfaat ilmu pengetahuan. Di tangan kita, buku materi sekolah dapat terus menjadi sarana utama pencerdasan, namun dengan cara yang lebih modern, lebih luas jangkauannya, dan lebih mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Kunci keberhasilan strategi ini adalah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tidak pernah melupakan nilai utama, yaitu menyediakan materi yang berkualitas, jujur, dalam menyampaikan informasi, serta melayani dengan sepenuh hati. Semoga uraian ini dapat menjadi panduan semangat dan acuan yang bermanfaat bagi kita semua yang bergerak di bidang ini. Semoga setiap upaya yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan keberhasilan usaha, tetapi juga turut andil dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berinovasi, teruslah berkarya demi masa depan pendidikan yang lebih cerah. Terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.